Tidak suatu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali mengandung hikmah dan pelajaran yang besar. Salah satu kejadian yang diceritakan di dalam kitabullah Al-Quran ialah seorang laki-laki soleh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia tidur selama 100 tahun, kemudian dibangunkan kembali. Lelaki soleh itu dialah Nabi Uzair alaihissalam. Ketika bangun kembali, sang Nabi menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Uzair alaihissalam. Sehari-hari Nabi Uzair senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangannya menjadi alat transportasinya dalam setiap perjalanan. Pada suatu hari, Nabi Uzair tiba di sebuah kawasan bekas pemukiman. Ia mengetahui bahwa dahulu terdapat salah satu negeri yang makmur di wilayah ini. Namun azab menimpa penduduk setempat lantaran kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Setelah mengeluarkan bekal, ia berkata pada dirinya sendiri sembari menghela nafas, "Ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Di sini dahulu ada orang-orang hidup dan tinggal. Satu sama lain menganggap sebagai teman atau lawan. Namun tulang-tulang mereka kini sama sekali tidak tersisa. Bagaimana mungkin penghuni puing-puing ini kembali berkumpul dan hadir sebagai manusia-manusia yang hidup?" Usai menghabiskan sekarat roti dan minuman, kemudian Nabi Uzair pergi bersama keledainya ke hutan. Dan di sebuah pohon, beliau beristirahat. Di bawah pohon, beliau berbaring dan merasa lelah. Uzair pun tertidur di bawah pohon besar tersebut dan keledainya diikatnya di sebuah pohon. Nabi Uzair tidur sehari, sepekan, sebulan, setahun, dirinya masih saja tidur. 10 tahun, 20 tahun, jiwa sang Nabi masih hanyut dalam tidurnya. Sementara itu jasadnya telah hancur, lebur, termakan oleh waktu. Akhirnya genap sudah 100 tahun berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak nabinya itu hidup kembali. Kemudian Allah berkata, kun fayakun, maka jadilah, bangun Nabiullah Uzair tersebut. Uzair kembali hidup. Lelaki soleh itu pun bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutus satu malaikat kepadanya, lalu berkata, berapa lama engkau tertidur? Nabi Uzair menjawab, mungkin sehari atau setengah hari saja. Tidak, sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkan kembali, itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu tersebut. Ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati. Penjelasan daripada malaikat tersebut. Nabi Uzair terkejut. Dilihatnya keadaan sekeliling semua. Bekalnya dengan kehendak Allah masih utuh. Tak berubah sama sekali.
Hanya saja keledainya telah menjadi tulang belulang dan pohon yang disandarinya itu semakin besar. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya. Keledai itu lalu bangkit kembali dan menjadi sedia kala seperti biasa sebelum dia tidur. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kata Uzair. Kemudian Nabi Uzair bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggangi hewan itu, ia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampai di sana, Nabi tersebut berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Padahal sebelum dia meninggalkan rumah tersebut, rumahnya sangat bagus dan masih baru. Dan dia memperkirakan rumah tersebut adalah berumur 100 tahun. Dan dia memperkirakan posisi rumahnya itu di situ sahabat yang silam. Kemudian beliau mengetuk pintu. Uzair mendapati seorang wanita tua dan beliau bertanya kepada seorang wanita tua tersebut, apakah ini rumah Uzair? Tanyanya kepada si perempuan tua itu. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan, dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya. Namun, dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. Sungguh, aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi, timpal sang nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah mengabulkan permintaannya. Perempuan tua itu tidak lagi buta sehingga bisa mengenal wajah sosok di hadapannya itu. Uzair telah kembali. Uzair telah kembali, serunya. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair, kata kakek itu. Ternyata, tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun, seorang ulama Yahudi berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel. Kira-kira 100 tahun lalu, mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair, sambungnya. Maka, Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Tak salah sedikit pun. Mendengarnya, barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira, Nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Kisah ini juga disinggung dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 259. Sayangnya, sebagian Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan, mereka dengan sangat lancang menyebut Uzair sebagai anak Allah. Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesesatan.